Foto-foto dulu. Ya, materinya bisa. Masih bayang-bayang ya, apa sebenarnya RRP? Bukan, Pak. Iya, Kita ini bangsa Indonesia. Iya. Jadi ERP dulu kita harus paham. Iya kan? Enterprise Resource Planning. Iya kan? ERP, Enterprise Resource Planning. Bentar. Ini adalah yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau yang kecil dia tidak ada. Iya. Kenapa ada ERP? Karena di situlah dikumpulkan segala informasi. Tadi dikatakan informasi tradisional, kumpulan informasi transaksi ya, yang terpecah-pecah ya, mulai dari seluruh departemen yang ada itu dikumpulkan jadi satu ya. Ujungnya dari apa? Dari menjadi ERP ini itu sebagai alat pengendalian manajemen. Siapapun bisa mengambil informasi melalui ERP ini, ya, baik pihak intern maupun eksternal. Nah, kegunaan ataupun lanjut tadi di Next. Nah, ini ada 3 ya menurut jurnal yang kita bahas. Bagaimana kita seluruh informasi yang ada dalam digabungkan itu banyak apa? Reduce cost. Bagaimana mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, dengan disatukan di dalam ERP ini akan terbaca segala pengeluaran, bagaimana kita mengatasinya. Kemudian bagaimana kita melakukan proses kerja itu secara efisien. Itu sebenarnya tujuan diadakan ERP ini. Dengan adanya data informasi yang lengkap, para manajer ya tadi ada dikatakan itu bisa mengambil keputusan atas informasi yang ada. Itu sebenarnya benang merah dari ketidakjelasan tadi. Mungkin ada yang lain atau masih belum benang merahnya belum puas dengan apa? Silakan. Kalau yang kecil pakai ERP kenapa? Kenapa? Kalau perusahaan yang kecil pakai ERP? Oke. Salah satu contoh, ya kan? Kami menggunakan ERP di perusahaan kami Kecil apa itu? berbasis SAP. Iya kan? Kenapa perusahaan kecil tidak bisa mengadopsi ERP ini? Sekarang kita membeli software SAP saja mampu tidak? Iya kan? Di perusahaan kami itu ada 40 proyek. Itu harus terkoneksi nih antar proyek, dan itu informasi diterima oleh presiden direktur. Di situ ketahuan nih mana yang terlambat, mana yang apa yang membutuhkan komplain, seperti itu ininya. Jadi dikumpulkan dalam satu paket yang namanya SAP. Itu salah satu aplikasi ya yang berbasis Oracle tadi. Jadi kita menggunakan sistem database Oracle, dan itu induknya namanya SAP. Jadi kalau untuk perusahaan kecil, saya pikir ya tidak efisien, justru tidak efisien. Karena apa? Untuk biayanya sudah cukup besar gitu. Anggap itu investasi. Nah, jadi silakan Anda. Untuk mengadopsi atau untuk mengolah sumber-sumber informasi yang sifatnya memang kapasitasnya besar, user ID-nya banyak, terus kemudian crash data ini kan dalam satu kali angkat di server juga membutuhkan RAM yang relatif lebih besar. Kemudian kalau hanya untuk pembeli, katakan perusahaan kecil untuk melakukan pembelian, keputusan pembelian dan segala macam harus menggunakan itu, satu juga nggak ini itu kan tinggal, kalau perusahaan kecil mungkin tinggal memotong satu manajer ke bagian pembelian ke sub manajer lagi langsung bisa dibeli Pak. Kalau yang ini kan enggak,
mesti dipertimbangkan lagi sebelum membeli, mesti cek lagi logistik seperti apa, terus di dalam pemakaian seperti apa, kurang lebih seperti itu lah. Jadi terlalu mubazir lah kalau dan biayanya lebih besar. Berarti itu bertolak belakang dengan statement reduce cost. Kalau emang IRP itu mahal, berarti Nah itu betul. tujuannya ke reduce cost. Optimalisasi. Nanti kita tanya pakarnya nanti. Tunggu ya. Jadi kita membeli itu sesuai dengan keadaan kan. Kebutuhan bisa jadi bukan keadaan. Jadi kalau kita mampunya cuma beli mobil bekas ya, kenapa kita memaksakan diri untuk mobil Lamborghini kan gitu kan? Jadi artinya menggunakan apa namanya sistem itu disesuaikan dengan kebutuhan, gitu loh. Jadi kalau misalnya reduce proyek hanya satu menggunakan SKP, ya jelas memang nggak ada ininya. Jadi disesuaikan dengan kapasitas tadi ya. Planning capacity itu, jadi ada hubungan antara biaya yang akan kita investasikan dengan manfaat yang akan kita dapat. Seperti itu. Pas. Ini kamera lagi. Bentar. Balik ke jurnal. Oke. Itu kan coba judulnya gimana? Decision making ya. Iya. Di situ bagaimana ERP, kalau kita kembali ke bagaimana ERP bisa membuat keputusan. Dari itu siapa itu kebenarannya? Ya. Saya kasus di kami Itu tempat kan agenda itu riset ya berarti. Nah, Yang di sini, yang sini aja, yang sini aja, yang sini aja. jadi dia riset yang akan datang kan. Iya. Jadi Dengan- supaya kebayang juga tadi kan kok hawar-hawar ini apa? Iya. Iya kan? Kalau saya kasihkan contoh aplikasi, Dunia maya, itu dunia maya. akan lebih mau yang contoh atau yang ini aja? aplikasi Pak, yang nanya Pak. Nanya, Jangan nanya. coba di sini. Jadi emosi. Jadi misalnya contoh ya, Santai aja. yang paling nyata kalau ada tender, ya kan? Tender ini kita pasti misalnya sudah ada persyaratan ya, kalau di ISO itu minimal harus ada 3 kompetitor supaya apa? Bisa dibandingkan. Nah itu dengan ERP ini kita punya data masa lalu sampai sekarang pergerakan naik turunnya harga, sehingga pimpinan pengambil keputusan ini mengambil keputusan dasarnya dari ini, bukan berdasarkan apa istilahnya like and dislike. Hawa nafsu. Nah, sekarang yang dari jurnal sendiri ada contoh, maksudnya penjelasan dari jurnal dari bagaimana sebuah ERP bisa menjadi sebuah tools untuk memutuskan sebuah sebagai decision making untuk yang riset. Di sini di jurnal ini ada penjelasannya nggak? Loh, itu dampaknya ini tadi reduce cost, proses menjadi efisien, Betul. alat pengambil keputusan. Setuju. Itu kan dampak dari itu kan adanya ERP. Kesimpulannya nanti. Itu kan emang tujuannya. Oke. Cuman bagaimanakah di jurnalnya menjelaskan bagaimanakah ERP bisa menjadi sebuah tools untuk membuat sebagai decision making itu. Sesuai jurnalnya. Coba di jurnal. Coba. Berbicara jurnal aja. Ya. Atau buka dunia langsung biar kita